Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana penggunaan aplikasi untuk menginput pohon kinerja ke dalam aplikasi yang sudah kami buat. Yang pertama, ini ada di section pohon kinerja. Nah, untuk di section pohon kinerja ini kami memiliki 4 fitur. Yang pertama ada edit pohon kinerja. Ini untuk menginput data pohon kinerja. Lalu yang kedua ini ada chart pohon kinerja OPD. Ini untuk melihat chart satu ultimate outcome dari pohon kinerja yang sudah dibuat. Lalu untuk yang ketiga, ini ada chart pohon kinerja semua OPD. Ini untuk melihat keseluruhan ultimate outcome yang sudah dibuat sebelumnya. Dan untuk yang terakhir ini ada bank data token, ini hanya untuk sebuah referensi saja. Baik, untuk selanjutnya bagaimana cara input data pohon kinerja. Kita bisa mengeklik pada fitur edit pohon kinerja. Nah, untuk awal-awal tampilan akan kosong seperti ini karena belum diisi oleh ultimate outcome atau intermediate outcome yang akan dimasukkan ke dalam pohon kinerja. Di sini sebelum kita menginput, kami menyarankan agar membuka 2 tab sekaligus. 2 tab aplikasi yang gunanya untuk yang pertama untuk mengedit bagian ultimate, indikator, intermediate beserta indikatornya. Lalu selanjutnya untuk melihat chart yang sudah dibikin pada kolom edit ini. Lalu pertama-tama apabila ingin menginput data dari pohon kinerja yang sudah dibuat, kita bisa menambah pada bagian kolom ini pada klik tambah. Untuk nomor urut ini bebas, boleh diisi boleh tidak. Dan untuk ultimate ini adalah contoh kalimat ultimate-nya. Di sini kami akan memberikan contoh untuk kalimat ultimate-nya, yaitu contoh kalimat ultimate. Lalu klik simpan. Nah, di sini sudah tersimpan untuk ultimate outcome-nya. Apabila Bapak Ibu ingin melihat pada kolom chart-nya tadi, Bapak Ibu bisa melihat di bagian tab yang selanjutnya. Lalu Bapak Ibu bisa klik pada bagian chart ini atau bisa merefresh-nya. Nah, di sini sudah terlihat untuk ultimate outcome beserta kalimatnya. Dan untuk indikator ini masih kosong. Nah, apabila Bapak Ibu ingin menambahkan indikator ultimate, Bapak Ibu bisa menambahkannya pada kolom yang sebelahnya. Di sini sudah tertera untuk indikator ultimate outcome atau ultimate goal. Dan untuk menambahkannya seperti menambahkan kalimat ultimate outcome tadi, Bapak Ibu bisa menambahkan pada kolom tambah ini. Lalu selanjutnya Bapak Ibu bisa menambahkan contoh kalimat indikator ultimate-nya pada bagian ini. Saya beri contoh indikator
Ultimate. Dan untuk satuannya juga harus diisi, karena apabila satuan tidak diisi, maka data tidak dapat disimpan. Saya kasih contoh satuan, lalu klik sini. Lalu apabila ingin menambahkan target, Bapak Ibu bisa menambahkannya di sini apabila memiliki targetnya. Seperti itu. Lalu klik simpan. Nah, di sini untuk kalimat indikatornya sudah tersimpan pada aplikasi. Apabila Bapak Ibu ingin melihat kalimat indikatornya, Bapak Ibu bisa kembali untuk melihat tab yang chart tadi, lalu bisa klik chart ini atau merefreshnya kembali untuk melihat apakah data sudah disimpan. Nah, di sini untuk contoh kalimat indikatornya sudah tersimpan, sudah ada di sini dan sudah kelihatan pada chart ini. Lalu untuk yang selanjutnya kita menambahkan, karena untuk setiap ultimate pasti bawahnya ada intermediate, immediate, output, dan proses. Lalu untuk menambahkan intermediate, Bapak Ibu bisa scroll ke bawah. Di sini ada kalimat intermediate outcome dan output. Dan seperti yang ultimate outcome, Bapak Ibu bisa menambahkan pada kolom tambah ini. Dan untuk nomor urut, ini bebas mau diisi atau tidak apa-apa. Lalu untuk kalimat intermediate-nya, Bapak Ibu bisa mengisinya pada kolom intermediate atau output ini. Sebagai contoh intermediate. Untuk status, di sini ada intermediate, immediate, output, dan proses. Nah, apabila Bapak Ibu masih ragu untuk memberikan status pada kalimat yang akan dibuat, Bapak Ibu bisa mengklik pada tanda strip ini. Lalu setelah itu bisa diklik simpan. Nah, untuk statusnya itu bisa kembali ke bagian chart ini untuk melihat kalimat intermediate atau immediate-nya. Nah, untuk kalimat yang masih ragu untuk diberikan status, apakah itu status intermediate atau immediate, ini akan berwarna kuning. Ini warna kuning ini artinya dia masih kosong, masih belum ada status intermediate atau immediate outcome. Seperti itu. Lalu selanjutnya untuk menambahkan lagi, di sini saya kasih contoh. Di sini saya kasih contoh immediate. Nah, di sini saya akan langsung berikan status immediate di sini. Lalu klik simpan. Nah, untuk contoh immediate ini akan berwarna hijau muda seperti ini. Apabila Bapak Ibu ingin menambahkan indikatornya, Bapak Ibu bisa menambahkannya di bagian kolom yang sebelahnya. Bisa menambahkan di sini, klik tambah.
Lalu untuk indikator immediate-nya bisa ditambahkan di yang bagian indikator ini. Saya beri contoh indikator immediate. Lalu untuk satuan diklik harus diisi, lalu klik simpan. Nah, apabila ingin melihat immediate yang sudah dibuat tadi, bisa kembali ke bagian tab selanjutnya, lalu Bapak Ibu bisa merefreshnya, dan di sini nanti akan muncul contoh kalimat immediate, dan ini sudah ada indikatornya seperti itu. Lalu apabila ingin menambahkan proses dan output, Bapak Ibu bisa menambahkannya di sini seperti tadi. Dan ini untuk intermediate contoh kalimatnya, yaitu contoh output. Lalu untuk statusnya saya akan beri langsung di output, lalu klik simpan. Nah, di sini akan berwarna coklat seperti ini. Lalu Bapak Ibu juga bisa menambahkan lagi untuk bagian proses, yaitu contoh proses. Klik simpan. Nah, di sini sudah tersimpan semua untuk intermediate, immediate, output, dan proses. Dan apabila Bapak Ibu ingin menambahkan indikator dari setiap kalimat yang dibuat, Bapak Ibu bisa menambahkan indikatornya pada bagian yang sebelahnya ini. Lalu kita kembali ke bagian chart, kita refresh. Nah, di sini untuk kalimatnya tidak beraturan. Nanti akan saya ajarkan bagaimana cara merapihkan kalimat ini. Lalu kembali ke bagian edit tadi. Untuk yang tadi yang masih belum ada statusnya, kita akan berikan statusnya ke intermediate outcome. Nah, bisa kembali untuk melihat chartnya apabila sudah terganti atau belum. Nah, di sini sudah terganti untuk status dari kalimat yang sudah dibuat tadi. Ini akan berwarna, untuk intermediate akan berwarna ungu seperti ini. Lalu di sini saya akan mencoba merapihkan gimana caranya agar immediate ini berada di bawahnya intermediate ini. Baik, di sini Bapak Ibu bisa mengeklik 2 kali pada bagian contoh immediate ini. Klik 2 kali, lalu untuk bagian tagging intermnya ini, Bapak Ibu bisa mengekliknya pada bagian yang contoh intermediate ini. Lalu klik simpan. Nah, apabila sudah tersimpan, di sini akan muncul tagging hierarkinya. Ini akan ke tagging ke contoh intermediate ini, akan menjadi bawahannya intermediate itu. Lalu kita kembali ke chart ini untuk melihat
apakah sudah berada di bawahnya intermediate, dan di sini sudah terpindah di bagian bawah dari intermediate tersebut. Lalu di sini saya akan mencoba memindahkan output ke bawahnya immediate. Di sini seperti tadi, Bapak Ibu bisa klik 2 kali pada bagian contoh output ini. Lalu pada bagian tagging intermnya, Bapak Ibu pilih yang bagian contoh immediate. Lalu klik simpan. Nah, di sini sudah muncul untuk tagging hierarkinya, ini akan berada di bawahnya immediate. Lalu untuk proses pun caranya sama seperti yang tadi. Nah, di sini di bagian contoh output untuk tagging intermediate-nya. Lalu klik simpan. Nah, di sini sudah muncul untuk tagging hierarkinya. Ini akan berada, untuk proses akan berada di bawahnya output. Apabila ingin melihatnya kembali, bisa lihat pada bagian chart, lalu di refresh. Nah, di sini sudah selaras. Jadi untuk level tertingginya itu ada di ultimate outcome, lalu bawahnya itu intermediate, bawahnya intermediate itu ada immediate outcome, lalu ada output, dan yang terakhir adalah proses. Lalu di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengimport dari referensi yang sudah kami buat. Bapak Ibu bisa mengklik bagian import ini, lalu di sini ada drop down import pocking. Nah, Bapak Ibu bisa pilih salah satu di sini. Saya ambil contoh meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi. Lalu klik import. Dan di sini sudah muncul ada 2 kalimat ultimate. Lalu apabila Bapak Ibu ingin memindahkan sebagai contoh salah satu kalimat intermediate, immediate output ataupun proses ke dalam pohon kinerja yang sudah dibuat, Bapak Ibu bisa mengklik pada bagian salah satu dari 3 ini untuk kalimat intermediate-nya. Sebagai contoh, di sini saya mengambil untuk kalimat intermediate-nya, yaitu meningkatnya penataan dan penguatan organisasi tepat fungsi dan tepat ukuran. Nah, di sini saya akan memindahkan kalimat ini beserta satu gerbongnya, bawahannya, ke dalam ultimate outcome yang sudah dibuat sebelumnya. Dan di sini ada bagian mode pindah, bisa diklik. Lalu untuk mode pindahnya di sini ada 2 bersama struktur yang ada di bawahnya, itu yang ikut nanti ada immediate, output, dan proses. Apabila hanya ingin memindahkan satu saja, Bapak Ibu bisa memilih pada bagian tunggal. Di sini saya akan mencoba untuk memindahkan bersama struktur yang ada di bawahnya. Bisa diklik, lalu klik simpan di sini. Oh ya, sebelum memindahkan tadi, untuk
Jangan lupa untuk mengganti pada bagian tagging ultimate ini. Pada tagging ultimate ini, karena kalau tidak mengganti tagging ultimate ini, untuk kalimatnya akan tetap berada di ultimate yang sebelumnya. Jadi sebagai contoh, saya klik contoh kalimat ultimate di sini, lalu klik simpan. Nah, di sini sudah tidak ada. Di sini sudah tinggal 2 untuk kalimat intermediate outcome-nya karena sudah pindah pada bagian contoh kalimat ultimate yang sudah dibuat tadi. Lalu apabila ingin melihatnya, Bapak Ibu bisa klik lagi ke bagian chart ini. Nah, di sini sudah Nah, di sini sudah terlihat berpindah dari yang sebelumnya berada pada ultimate yang meningkatnya kualitas pelayanan pelaksanaan reformasi birokrasi, dan sekarang sudah pindah ke contoh kalimat ultimate. Jadi seperti itu. Dan ini sudah berada satu gerbong, semuanya sudah mengikut pada ultimate outcome yang sudah dibuat. Dan kami juga punya fitur cross-cutting. Untuk caranya itu berada bisa Bapak Ibu klik di bagian nomor 2 ini yang intermediate tadi, bisa di double klik. Lalu Bapak Ibu bisa menulis untuk cross-cuttingnya, ini berada di kolom cross-cutting. Sebagai contoh, saya kasih contohnya cross-cutting dengan .2 BR. BR ini berfungsi untuk enter dan untuk merapikan kalimat-kalimatnya. Jadi cross-cutting dengan .2, buka sudut BR, tutup kurung sudut, habis itu tulis klik 1 misalnya, untuk ada berapa dinas yang berkaitan dengan cross-cutting dengan intermediate-nya. Sebagai contoh, dinas pariwisata. Terus apabila ingin mengenter lagi, Bapak Ibu bisa ketik BR lagi seperti sebelumnya, karena ini akan terlihat rapi di kolom chartnya. Lalu yang kedua misalnya Satpol PP. Satpol PP, PR lagi, dan lain-lain. Lalu klik simpan, lalu bisa balik ke chart. Nah, di sini sudah terlihat untuk kalimat cross-cuttingnya. Di sini berwarna pink agar bisa membedakan kalau ini tuh cross-cutting, kalimat cross-cutting seperti itu. Lalu kalau misalnya saya tidak menginput atau mengetik kalimat BR ini, maka nanti kalimatnya akan berantakan. Sebagai contoh saya berikan, ini misalnya saya hapus, lalu klik simpan dan kembali lagi ke chart. Nah, untuk kalimatnya nanti jadi berantakan seperti ini. Jadi kami sarankan agar untuk menulis cross-cutting itu ditambahkan kalimat tutup buka sudut BR, lalu tutup sudut, tutup kurung sudut gitu. Lalu kami juga memiliki fitur filter, yang mana filter ini sangat berfungsi, berguna apabila Bapak Ibu ingin mencari
kalimat intermediate atau immediate yang akan diinginkan. Sebagai contoh, saya ingin mencari terlaksananya evaluasi kelembagaan perangkat daerah. Di sini saya tinggal mengetik terlaksananya evaluasi kelembagaan perangkat daerah. Lalu klik enter. Sebentar. Nah, atau kalimat awalnya saja nggak apa-apa. Kata awalnya terlaksananya evaluasi kelembagaan perangkat daerah. Nah, seperti ini yang sudah bisa dilihat. Jadi untuk penggunaan aplikasi dalam menginput sebuah pohon kinerja seperti itu dulu. Apabila ada salah kata atau kalimat yang kurang berkenan atau masih bingung, bisa nanti ditanyakan kepada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.